Kamera, rolling, action. Hai Cusenian, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi kita di Cusen Generation Podcast KD Remaja Banten. Puji Tuhan, saya baik, Anda pasti baik karena Tuhan kita sama-sama Tuhan yang baik. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari ikutin terus podcast KD Remaja dan teman-teman remaja yang sudah ada di Instagram Cusen Generation. Mari semakin aktif, saudara silakan sharing, seriakan bagi cerita-cerita kalian di Instagram. Yang belum apa namanya sih? Yang belum follow. Yang belum follow IG Cusen Generation, tolong di follow ya. Namanya @cusengeneration. Jadi @cusengeneration pakai Banten ya. Cusen Generation Banten, silakan di follow IG-nya dan sama podcastnya ya, tolong di like, subscribe, di share sebanyak-banyaknya ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya ditemani sama anak-anak remaja yang sangat luar biasa, anak-anak remaja yang cinta Tuhan. Karena tema hari ini kita akan membahas tentang kasih mula-mula. Tetapi kasih mula-mula seperti apa sih yang Tuhan inginkan dan yang sedang dialami oleh anak-anak remaja. Jadi saya didampingi oleh ada dua anak remaja. Kalau ini anak remaja, ini seniornya remaja ya. Nanti mereka akan memperkenalkan diri. Silakan dari senior dulu. Halo, nama saya Tirsa. Ada Instagramnya. Wis, ada Jangan lupa Instagram. di-follow ya. Iya. Oke, Kak, dipanggilnya biasa dipanggil bukan Kak T, bukan Kak Za, tapi biasa dipanggil Kak Ica. Iya. Ya. Kan di Banten ini ada banyak Kak Ica ya. Ya. Saudara yang Kak Ica tolong kok ya, yang panggilannya Ica tolong komen ya. Tolong komen di bawah ya. Tentang nama Kak Ica. Kemudian yang anak remaja. Halo teman-teman, nama aku Ivana Zea. Ini Instagram aku. Yes, mantap. Aku nggak diperkenalkan IG iya. aku. Belum bilang juga Om. Aduh, IG aku di-follow. tolong di follow Cusen Generation Banten. Yes. Boleh nggak? Boleh, Gitu boleh, kan Om. ya. Gitu. Kalian udah pada makan belum? Udah sih, tapi Makan lu tegang amat sih. Udah makan ya. Saya cuma mau tanya aja, nggak mau Oh, ngajak ya makan, udah, cuma mau tanya kirain. aja karena kita nih nggak mau makan, kita nih mau Oh, ngobrol-ngobrol, ya udah, Om. ngobrol-ngobrol seru. Gimana sekolah udah mulai belum, Ivana? Udah, aku dari 13 Juli aku udah mulai sekolah. 13 Juli sudah mulai masuk sekolah ya? Iya. Oke, 13 Juli. Tapi online dong? Tapi masih online. Belum Online ya? masuk langsung belum. Belum masuk. Sama sekali belum masuk kelas? Belum. Belum ketemu teman? Udah ketemu teman, tapi kemarin cuma kayak nyapa doang gitu, cuma dia datang ke rumah, habis itu pergi lagi. Oh gitu, cuma datang dan Iya, pergi di begitu rumah. aja. Waduh, ini teman ini ya. Tapi udah itu ya, sudah normal. Maksudnya pelajarannya juga udah full. Sudah full, Biasanya sih pulang jam 3 kan, cuma gara-gara sekolah online jadi pulangnya jam 2. Tapi kemarin-kemarin pulangnya itu lebih cepat, jam 12 udah pulang. Jam 12 sudah pulang. Iya. Tapi kan belajarnya di rumah. Iya. Terus kalau pulang kemana ya? Oh iya sih. Jadi maksudnya berhenti gitu. Oh, berhenti Tugasnya- selesai sekolah. tugasnya Oh, selesai. iya. Gitu. Ada jamnya gitu. Iya kan. Jadi biasa masuk jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai jam 4 sore. Sekarang dulu. jam 2. Dulu sampai jam 3. Dulu jam 3 sore ya, Iya. sampai rumah jam 5 dong. Iya. Aduh. Wow. Sampai sore banget. Kalau kamu panggilnya apa sih? Aduh, terserah. Kakak, cici, tante. Aku Kamu panggilnya apa? Tante dong. Manggilnya Cica. Cica. Oh, Cica. panggilannya Cica ya. Oke. Wah, viral lagi nih nama ini Aduh, nih. Om. Waduh. Banyak nama. Gimana? Ini Gimana nih? Cica udah sudah bukan sekolah lagi, dia udah jadi guru sekolah. Kok Guru sekolah minggu. Guru Oh, sekolah minggu oh, kan? ya. Kirain guru sekolah. Kerja Ya. selama masa PSBB masih masuk atau enggak? Masih, ini udah masuk, cuman yang bulan Mei kemarin cuman sebulan aja WFH-nya. Oh, cuma sebulan Jadi di bulan rumah aja Juli, ya. Agustus udah masuk. Oke. Terus sehat-sehat semua aman ya. Aman. Jalan ya. Udah keluar belum? Maksudnya udah jalan-jalan belum? Sejak udah masa kemarin ke Mana? Semarang anterin Dede. Widih, udah jauh banget. Semarang ya. Jalan-jalan. Bawa Iya. mobil dong. Iya, ke Semarang pakai mobil. Iya kan kalau naik pesawat kan repot ya. Oh, jadi bawa mobil ya. Berapa jam di sana?
Paling kayak 12 jam doang sih. 12 jam doang ya. Oke. Terus itu ngapain aja di Semarang? Enggak nyampe 12 Enggak nyampe. Nggak Tolong. nyampe 12 Enggak nyampe 12. Enggak nyampe 12. Enggak nyampe 12. Berapa 12? 6 jam doang, 6 jam Iya. terlalu lama 12 sih, 6 jam. Iya sih. Om juga kemarin sih kira-kira segitu ya. Jam 6 jam ya. Yang nyetir siapa? Papa? Papa. Oh, Papa suka ngebut nggak kalau jalan? Iya, aku tau nggak, aku tidur ya. Aku tidur kan di mobil, aku sampai lompat-lompat gitu, jadi terbang-terbang gitu sampai kayak Sambil tidur gitu. Gitu ya? Saking cepat. iya, kenceng banget habis di mobilnya. Jadi aku terbang-terbang gitu. Kayaknya Papa juga udah kelamaan WFA jadi pengen itu kali Semarang. mobil. Ke Lawang Sewu nggak? Enggak. Jadi cuma sehari doang di sana, nginep, terus abis itu langsung pulang lagi. Nginep di ini Simpang 5. Di Ibis aku nginep di nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa, boleh. Kita bebas. Sensor. Kita bebas, boleh mah di sini Belum mah. di sponsor. Nggak apa-apa, kita mah orang yang baik hati dan cinta Aduh, Tuhan, ya nggak ya? Siapa tahu mereka pas denger ini bisa masuk sponsor. Iya. Jadi di hotel apa tadi? Di hotel Ibis. Iya. Gitu ya. Jadi ke Semarang ya, cuma 1 hari doang. Cuma sehari doang, abis itu nggak lama pulang. Langsung pulang. Jadi kalian berwisata di jalan tol ya? Iya benar. Oke. Kalau Cica, asik ngomongnya Cica Apa nih. nih? Udah pernah liburan belum? Belum. Kan kita ini di Sepanjang lockdown ini. kan? Iya, belum kemana-mana. Kemarin aja cuma terakhir ke Jakarta udah cuma sehari doang. Itu pulang. Tapi udah nge-mall? Enggak. Belum? Belum. Belum nge-mall? Belum. Wih, Udah deh sekali. Hah? Di SMS doang. SMS. Sekali. Nah, di SMS itu Sumarekon Mall Serpong. Iya. Adanya di Gading Serpong, kalau mau main lain silakan. Oke. Ya, apalagi kalau main hari Sabtu di dekat-dekat tuh Sumarekon Gading Serpong Di ada gereja. ibadah youth di GPDI Hebron, silakan bergabung ya. Haleluya. Silakan di search di map lah. Ya. Oke, terus kan selama masa pandemi sama sekolah liburan, kegiatan rohani yang kalian lakukan apa aja sih? Udah pasti kita ada komsel. Komsel ya? Iya. Komsel. Bible study. Bible study jalan ya? Bible study tetap jalan. Wow. Terus udah sih sisanya kayak biasa aja, kayak berdoa, Oke. bacaan kita. Asik. Doa tiap hari. Salah. Baca kitab suci. suci. Doa. Fales lagi saya nyanyi gitu ya. Waduh. Ada satu lagi Om. Apa? Ibadah youth sama ibadah hari Minggu. Cuman itu ada Oh, kapasitasnya online ya? sih. Oh, ada kapasitasnya. Hmm, Udah ibadah new normal udah. di gereja. Oke, new normal ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak terlalu boring dong selama PSBB, komsel. Kamu komsel berapa orang sih banyaknya? Kita cuma berdoa doang. Komsel berdua doang. Iya, karena duanya lagi pulang kampung, lagi di Manado. Kalau biasa sih Sinyalnya kurang di sana ya. paling teleponan, WA, Gitu ya. LDR sekarang. Om. Asik bahasanya memang. Komsel pun bisa LDR Bisa kan, Om, lewat Zoom, lewat Iya. WA. Lewat Google Meet. Google Meet. Sekarang pakai kita kalau Zoom, Google Meet, sama WA. WA. WA tapi itu dong, video call dong. Iya. Ada video Iya kan? call. Selain komsel, sering WA sama siapa? Ya, sama siapa? Sama Cica. Oh, sama Oh, Cica. sama Cica. Oh, iya. Sama Cica. Bijak sekali menjawabnya ya. Tapi lagi abis itu Haleluya. mikir dulu. Puji Tuhan. Jadi gini. Kamu kan ya mau ada pandemi nggak ada pandemi, kita kan bicara soal misalnya kerohanian ya. Kan seberapa besar sih pengaruh buat Ivana ibadah di rumah dengan ibadah di gereja? Kalau aku sendiri sih aku lebih suka ibadah langsung sih. Ibadah langsung ya, ketemu ya. Iya, ketemu. Karena kalau di rumah tuh kayak kan masing-masing nih di kamar sendiri-sendiri kan. Oh, jadi nggak kumpul satu ruangan gitu? Kadang kumpul, tapi lebih seringnya kita masing-masing gitu. Oh. Jadi lebih kayak sepi aja gitu. Sepi Kayak ya? sepi banget, kayak nggak nyaman. Sepi banget. Kasihan Aduh. juga tuh anak-anak yang masih nggak tahu tuh teman-teman masih- remaja tuh yang masih anak-anak kesepian Online. kali ya. Waduh. Aku sukanya tuh yang rame-rame gitu, Om. Oh iya. Yang berisik-berisik. Aku juga suka yang rame-rame gitu, yang seru-seru. Rame-rame. Kita kan remaja, ya enggak? Om sekali Om. Iya. That's right. Jadi gitu ya. Jadi lebih Iya. senang Kumpul Rame-rame. tapi kan
waktu online kan harus menyesuaikan ya, mau tidak mau ya. Jadi ya walaupun memang agak sedikit ganjel sih ya. Ada ya mau bilang nggak enak tapi mau gimana ya? Kita kan mau masuk surga harus tetap dengar firman Tuhan ya. Iya kan ya? Iya. Terus Komsel tiap jalan, kalian punya topik nggak per topik gitu? Komsel ngebahas gitu, misalnya sekolah, misalnya atau ngalir-ngalir gitu aja? Ngalir aja sih kalau kita. Kalau kita kalau kemarin-kemarin sebelum corona itu ada topiknya bener-bener ngikutin banget dari apa yang gembala kita omongin, maksudnya kayak firman Tuhan yang pas misalnya di ibadah youth atau di ibadah minggu ya Om Sengit. Oh iya. Jadi aduh harus dibilang. Jadi pertama kayak ngikutin topiknya dulu, misalnya apa yang kita dapat di khotbah di hari Sabtu atau hari Minggu gitu, baru kita bahas di Komsel. Tapi pas setelah corona, karena makin banyak pembahasan yang mungkin, jadi kayak mengalir apa yang kita bisa sharing, kita sharing di Komsel. Itu ya? Wah, mantap. Nggak tahu tuh teman-teman ya. Nggak tahu ada kalian sudah punya Komsel atau enggak, di gerejamu sudah punya Komsel atau enggak, tapi penting banget itu komunitas ya. Penting banget. Nah nih kalau Om kan selama masa pandemi nih, Om nggak banyak banget sih, maksudnya muncul beberapa grup WA. Jadi muncul beberapa grup WA, misalnya grup doa, grup seminar, grup konseling. Jadi Om tuh diajak gitu ikutin masuk. Jadi selama masa pandemi pun Om aktif di sosmed, tetapi lebih ke kayak nge-zoom itu ada banyak undangan meeting Zoom gitu loh yang Om lakukan. Kalau kamu Ivana, zaman pandemi banyak Kak yang ngajak Zoom, misalnya teman SD, teman TK, atau mungkin teman nursery kali, atau teman masih waktu usia 1 tahun 2 tahun. Banyak banget. Aku gara-gara pandemi ini, guru aku pas waktu SD yang kelas 6 tuh dia jadi pindah sekolah kan. Terus aku juga lulusan kan. Dan nggak pernah kayak keep in touch lagi. Tapi gara-gara pandemi ini dia tuh jadi ngundang alumni SD. Terus diajakin fit call gitu, ditanyain kayak apa kabar. Gitu ya. Jadi seru ya. Jadi seru sih. Jadi ingat masa SD gimana gitu ya. Iya, apalagi tuh guru tuh kayak guru favorit aku banget. Jadi aku dulu pas SD itu punya foto berdua kan sama dia, zaman-zamannya alay, zaman-zaman foto kayak gitu. Tolong dimunculin fotonya ya. Tolong tim kreatif, tolong ada di fotonya Facebook dimunculin. Nah, cari di Facebook. Nama Facebooknya apa dong? Biar teman-teman mungkin bisa apa namanya, bisa apa sih kalau Facebook apa sih ya? Add friend. Aku udah nggak pakai Facebook guys, aku pakai Instagram. Instagram aja. Tapi kalau mau cari Facebook aku nggak apa-apa, tapi isinya aib semua gitu. Isinya aib semua. Itu isinya Foto-foto lama soalnya. Foto-foto SD yang alay-alay jadul alay. Nggak apa-apa lah. Coba sih Om pengen tahu foto kamu berpose foto paling alay waktu zaman SD. Masih ingat nggak? Aduh, banyak banget Mas. Banyak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Baik banget deh. Jadi aku dulu tuh foto tuh. Sekarang ini kameranya ya. Iya. Anggaplah Om kamera nih. Kamu begini. Selfie. Aduh. Beda zaman kita ya, kalau Om masih difotoin, kalau kalian udah selfie ya. Aduh. Jadi fotonya tuh kayak gini. Kayak close up banget, super close up. Terus dulu tuh ada yang namanya 360. Teman-teman kalau teman-teman tahu kamera 360 itu kayak kamera efek gitu loh. Jadi kayak Om jadi super putih banget pokoknya. Oh ya? Super mulus. Wow. Super putih dan super mulus. Berarti Om kalau foto itu bisa mirip itu dong. Siapa tuh artis Korea itu? Lee Min Ho. Kalian tahu banget gitu ya? Bisa ya? Bisa. Jadi aku dulu kalau foto tuh kayak gini. Close up banget pokoknya. Kayak bener-bener katanya cuma segini doang. Ya ampun. Cuman itu full gitu muka. Guys, tapi nanti jangan dimunculin, jangan yang gitu ya. Yang sama guru aku aja yang ini. Iya. Oke. Kalau Cica gimana, Cak? Apa nih, Om? Soal itu banyak undangan nggak? Undangan meeting atau mungkin kalau Cica bukan undangan meeting, undangan mantan gitu pada kumpul gitu kan? Enggak, Om. Enggak ya? Sama sih kayak Ivana. Mantan guru kan tadi mantan guru. Oh iya benar, mantan guru. Enggak, mantan teman dekat. Teman dekat ada mantan. Aduh. Salah ngomong. Ini mesti sensor. Ini pembahasan anak-anak remaja bukan anak-anak muda. Iya, waduh, parah. Sensor. Jadi kalau kemarin itu ya teman-teman kayak SMA yang udah lama nggak kontekan, habis itu dipanggil buat Zoom bareng. Ada teman-teman lama yang udah bener-bener lost contact, sekarang udah bisa kayak kontekan lagi ya. Ini gara-gara
corona juga sih. Jadi kayak ke-connect ya. Ke-connect Iya juga sih. sih. Kalau Om kayak merasa begini, ih kok sekarang tuh begitu mudah ya untuk kumpul bareng, untuk orang-orang yang udah lama banget nggak ketemu tapi kok bisa masuk di satu area terus bisa ketemu Iya, gitu ya. kayak Terus, reuni online gitu loh Om. Iya. Jadi ya kita memang dimanjakan sama teknologi ya, dimanjakan sama teknologi. Ada hal Tapi kan positif. tetap yang namanya teknologi ada yang positif, Ya. ada yang negatif. Pernah nggak ngalamin kamu dibawa atau diundang masuk ke komunitas, ke grup yang isinya orang-orang negatif semua? Nggak pernah. Pernah sih. Oh, pernah? Maksudnya sekarang juga circle masih kayak gitu. Oh iya. Iya, cuma udah sekarang Tuhan arsir orang-orang. Asik. Arsir bahasa apa ya kok arsir ya? Tuhan kayak pilihin gitu. Saring. Saring, Kayak biasanya iya. tuh kasarnya seleksi alam. Oke. Alam. Itu kasarnya ya, kasarnya Itu seleksi kasarnya alam. seleksi alam. Yang halus silakan cari sendiri terus komen di bawah ya. Iya. Apa halusnya? Jadi kasarnya itu seleksi alam. Jadi dulu kan gaulnya sama yang biasanya suka dugem gitu kan. kamu Sama ngerokok. Oh ya? Iya. Itu zaman kapan? Pas SMP? SMP sama kelas 10, kelas Tapi 11. just for information ini SMA lo ya? Ya, aku Kelas masih berapa SMA. sekarang? Kelas 12 aku belum kuliah, guys. Kelas 12. Jadi masih remaja lo guys. Aku masih remaja. Ya. Terus apa lagi tadi kamu jawab? Oh iya, emang Nah, ada. Itu iya. yang menang zaman SMP atau udah zaman SMA? Zaman SMP jadi SMP pun sudah diajak begitu. Iya, jadi temenan udah dari kelas muncul pergaulan kayak gitu dari kelas 8. Kelas 8 itu ya oke. Iya, kelas 8 terus makin lama kayak hal-hal yang seharusnya anak sumber aku tuh nggak tahu, jadi tahu gitu loh karena circle-nya lingkungannya kayak nggak kurang baik gitu. Teman-teman dalam kelas gitu loh. Iya, terus deket banget gitu. Oh iya? Jadi di kelas itu diomongin gitu. Maksudnya di kelas itu ngomong. Maksudnya nggak dugem yuk. Iya, kayak pokoknya ngomongin kayak, yuk ngerokok yuk, nanti mau sebat di mana, mau nongs di SMA. mana. Sekarang kan bahasa gaulnya Nongs. nongkrong kan nongs. Nongs. Ayo kita Aduh, nongs dong. Ini enaknya kalau bawa podcast sama anak remaja. Iya. Jadi punya banyak kamus. Ya. kamus remaja. Ya. Jadi nongs gitu ya. Iya, nongs sama nongs di mana. Tapi kamu kalau sempat gitu loh. Maksudnya sempat separah apa sih titik nongs-nongsnya kamu itu yang kacau? Maksudnya sampai kayak aku di mana titik akhir Iya, kayak aku kayak penasaran gitu maksudnya. Iya, nggak tahu. Pokoknya kamu pernah lakukan yang paling parah apa? Pernah ngedugem nggak? Enggak Ya. Oh, berarti kamu Jadi masih aman dong. Masih aman. Aku nggak pernah. Ya makanya itu yang kamu bilang tadi, Tuhan yang seleksi alam ya. Cara seleksi alam. Iya. Meskipun sebenarnya ada sakit sih Om, karena kan udah deketnya dari kelas 8 kan. Jadi dari dulu kan doa suatu Tuhan tolong itu dong, tolong kayak seleksi alam teman-teman yang kurang baik gitu. Tapi tuh kayak udah bilang kayak gitu sama Tuhan, tapi kayak di hati kecil nggak mau. iya nggak jadi mau kecilnya lepasin teman-teman masih nggak mau tersebut, lepas. Jadi udah kayak ngomong nih Kak, si A ini gimana sama mentor aku gitu. Yang ikut ride tahun kemarin pasti tahu siapa mentor kalian. Mentor aku tuh Siapa sih namanya? namanya Cidara. Halo, Halo, Cidara. Cici Dara itu kan anaknya Cidara. Tante Ana. Iya. Oke, ya. Halo Tante Ana. Cici Daranya disebutkan di podcast kita. Iya, hai Cidara. Jadi mentor aku Cidara udah nanya ke Cidara. Ya responnya kayak ya udah Van, nggak apa-apa kalau misalkan emang udah nggak deket lagi, emang mungkin itu caranya Tuhan buat bikin aku tuh jadi lebih baik lagi gitu. Tapi di satu sisi tuh rasanya kayak berat banget gitu, kayak soalnya karena udah deket banget, super deket, jadi buat nggak ngomong gitu atau kayak Mati. nggak ngomong sebulan gitu, jadi susah banget dan akhirnya dekat lagi. Tapi bedanya sekarang deketnya udah nggak yang kayak dulu lagi. Sekarang jadi dia nongsnya udah sama orang yang beda, aku juga sama yang beda. Oke, kamu nongsnya jadi lebih kudus dong. Iya. Asik. Nongs kudus. Nah, tuh guys tuh cerita memberkati banget nih. Ivana kesaksian hari ini dia punya teman dekat baik, tapi dia punya doa yang saya rasa kalian bisa lakukan loh. Dia berdoa, Tuhan, apa sih tadi kamu berdoa ya? Jauhi saya dari pergaulan yang buruk gitu ya. Ya, saya rasa perlu ya kita ya anak muda ya. Maksudnya kalian perlu berdoa loh. Maksudnya Tuhan tolong dong jagain saya dari pergaulan buruk, karena komunitas bagi kalian itu jelas sekali berpengaruh. Iya, Gile, masa anak remaja nggak punya komunitas, apa kata dunia ya nggak? Iya, Tapi ternyata komunitas juga itu harus kita yang putuskan. Iya. Tapi kita dulu yang ya main. Om, aku itu sebenarnya itu
orangnya kan keras kepala banget nih. Kamu? Iya, aku orangnya keras kepala banget. Jadi aku tuh orang mau bilang kayak, Van jangan kayak gitu, itu nggak baik. Sampai aku harus ngerasain sendiri, aku baru tahu kalau temen aku itu nggak baik gitu. Nah, jadi dari dulu itu mama udah sering bilang ke aku, Cek, kalau Mama udah tegur ya? Iya, udah tegur. Cek, kalau misalkan cari temennya itu yang baik gitu. Karena pergaulan aku itu bakal ngaruhin ke aku. Tapi aku nggak percaya kan, karena ngerasa enggak lo, gue masa gue mau ngerokok, nggak kayak gitu gitu. Ya emang benar sih, pada akhirnya aku nggak ngerokok, nggak dugem dan gitu-gitu. Cuma pada akhirnya juga kayak hal-hal yang nggak baik yang seharusnya kita nggak tahu, yang seharusnya kita bisa menjaga keputusan kita. Pokoknya kita jadi anak baik gitu. Tapi gara-gara gaulnya kayak gitu, kita jadi ujung-ujungnya pasti cepat apa lama pasti kita kerusak juga. Puji Tuhannya, Tuhan jaga. Luar biasa. Memang Tuhan itu penjaga yang ajaib kok ya. Bilang amin dong. Men. Ini kita udah remes-remes loh dari tadi. Ini kopi iya, enak Om. banget katanya. Wow. Saya Belum mesti pernah bilang coba. katanya karena saya baru dikirimin, guys. Katanya ini kopi FWB Coffee. Ini ada di marketplace kalau nggak salah ya. Betul ya? Silakan Anda cari FWB yang punya ini anak Tuhan, yang punya dia ini anak Tuhan, dia orang GPDI dan silakan kalau mau silakan namanya FWB, nanti ada deskripsinya ya. Daripada saya salah ngomong lagi ada di deskripsinya ini. Ini kopi susu gula aren. Woi, coba saya cium dulu gula arennya. Punya Cica apa? Kalau ini Punya kamu apa, Ca? kopi vanilla latte. Oh, vanilla latte. Kamu apa, Pan? Punya aku sama kayak Om, gula aren. Gula aren. Mari Wes, kita coba. bau kopi. Iya, memang. Iya, emang Bau bau kopi kan? kopi banget. Bau kopi banget memang. Namanya juga kopi aren. Bukan bisa kopi aren. dicoba nggak sih? Salah. Hah, bisa tumpah. Bisa dicoba, Om. Boleh coba. Kita kan dikasih free. Ya udah dicoba ya, Om. Iya. Bau kopi loh memang. Aroma arennya mantap sekali ini keluar. Enak Ini banget asli. guys. Iya, memang. Aroma arennya Enak. menyengat, ini bisa nggak tidur saya semalaman ini. Oh nggak, nama Instagramnya? Oh, ada Instagramnya? Ada. Oh, ini nih. Ada IG-nya. _official_. Yes, halal. Ada siapa halal? Ini halal. Ada ini. cap halal. Ini halal ini untuk munculin cap halal ini mahal banget. Mahal banget ini untuk ngeluarin halal ini. Silakan kalau yang mau, harusnya mau ya, yang suka-suka ngopi, yang nongs apa tadi? Nongs. Nongs yang nongs di gereja, nongs di komsel, nongs di tenda biru. Ya, silakan, ini recommended banget sih. Dengar-dengar ini murah banget, Om. Murah banget, berapa nih? 15.000 aja. 15.000 Satu kayak gini. di marketplace juga begitu. Nggak tahu ini ada di mana nih, Tokopedia ada, cuma di Instagram aja. Instagram. Untuk sementara dijual hanya di Instagram aja ini ya. Oke. Silakan. Om, rasanya gimana Om? Rasanya memang rasa kopi. Ya, kopi Om. Iya, rasa kopi dengan aroma Kopi aren. banget. Oke, mantap sekali ya. Oke, bagaimana Cica Apa nih? ngelewatin, kamu kan kerja, kalau Ivana kan di dunia pendidikan, dunia pergaulan. Kalau kamu kan lebih sebenarnya sih lebih ke luas ya, maksudnya lebih ke pekerjaan tentu. Tapi sebenarnya sih kalau di pekerjaan mungkin komunitasmu jauh lebih sempit sebenarnya di pekerjaan. Kalau di kerjaan iya sih, maksudnya kayak tiap hari dengan orang-orang yang sama. Maksudnya kalau kita di sekolah kan banyak banget teman tuh semua. Tapi kalau di kerjaan benar-benar cuma di satu divisi aja yang tiap hari kayak kita bergaul. Dan sebenarnya penting banget sih untuk kita kayak mungkin kita tiap hari atau ada beberapa kali kayak kita bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke pengaruh negatif. Tapi bagaimana kita juga harus menjaga hidup kita baik, apa kata firman Tuhan, yaitu kita juga harus bertumbuh dalam satu komunitas yang sehat itu. Karena satu komunitas yang sehat itu yang bisa menjaga kita untuk melewati atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin dianggapnya tuh nggak baik. Karena di mana-mana mungkin pasti kita bakalan ketemu sama orang yang membawa pengaruh positif dan negatif. Tapi kita harus pegang firman Tuhan dan harus juga tertanam dalam gereja lokal kita, dan di situ juga kita harus punya komunitas yang baik, di mana di dalam komunitas itu yang bakalan
bikin kita kayak lebih kuat di luarnya lagi, maksudnya kayak menghadapi hari-hari kita bertemu dengan orang-orang, lingkungan kita itu sih. Sip, Gitu betul. sih paling. Pengaruh besar ya. Iya. Jadi saudara harus bergaul ke arah yang positif. Dan tahukah saudara, podcast Chosen Generation itu pergaulan yang positif banget. Amin. So nggak akan salah bergaul deh. Jadi bergabung lah, nggak usah malu-malu, ya gitu kan. Betul, Om. Kamu kan udah ke gereja ya, udah ke gereja, udah ibadah. Seberapa signifikan komsel itu mempengaruhi pertumbuhan rohanimu? Lebih ke begini. Kan kalau ke gereja kan udah kan ya, jadi memuji Tuhan, ibadah, pelayanan juga kan? Pelayanan apa di gereja? Aku pelayanan buat anak-anak remaja yang masih cilik-cilik. Oke, jadi mentor buat anak-anak yang anak-anak Wow. remaja ya. Oke, mantap. Maksudku, kamu sudah ibadah, sudah lakukan, sudah melayani, tapi kamu kan juga masuk di komsel. Jadi mungkin lebih begini pertanyaannya saya, seberapa pengaruh komsel mempengaruhi cintamu, kasih mula-mulamu sama Tuhan? Sebenarnya menurut aku mempengaruhi gede banget sih enggak sih. Itu jujur aja. Oh ya, jujur. Tapi kalau misalnya itu tuh yang menjaga kita. Gitu. Yes, wis, Menjaga bahasanya kita, bagus ya. Biar kita tuh nggak keluar terus kita jadi hilang arah gitu loh. Gitu. Dan komsel juga gimana ya? Kadang kan kita tuh butuh didengerin, kadang butuh di ngertiin. Nah di komsel itu tuh biasanya kita bisa terbuka, bisa cerita apa aja. Jadi itu penting banget teman-teman buat ada komsel di gereja kalian. Iya. Contohnya mereka cuma berdua loh komselnya. Cuma berdua komselnya. Iya. Betul, saya senang bahasanya bahwa komsel itu menjaga. Ya, menjaga banget karena ya itu benar kamu bilang. Tiap orang tuh punya curhatan hati ya enggak? Semua orang kan punya pengen sharing dan komsel itu tempat yang terbaik memang ya. Jadi walaupun Ivana bilang nggak berpengaruh besar, tapi saya bilang berpengaruh besar sih. perjalanan. Gitu ya. Jadi senang dong, maksudnya nggak ada pacar pun nggak masalah, yang penting ada komsel ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi nggak ada pacar nggak masalah. Yang penting ada komsel. Iya, that's the point. Hey guys, jangan cari pacar, cari komsel. Amin. Oke ya. Supaya terjaga deh. Dia bener deh. Kalau komsel kalau di komsel kan nggak baper-baperan, bener nggak? Iya, benar banget. Bener. Komsel kan nggak baper-baperan, nggak minta ditraktir, nggak minta kayak nggak ada beban kan kalau ke komsel. Malah melepaskan beban di komsel, iya nggak? Amin. Kalau pacaran mah ketemu beban lagi. Iya kan, jadi ya lebih baik guys jangan cari pacar dulu, cari komsel, ya kan? Jadi kan nggak enak kalau telepon, "Ma, pergi dulu, mau kemana? Pacaran?" Jangan. Oh kan. Tapi kalau, "Ma, mau kemana? Komsel." Silakan, guys. Rohani banget. Iya, Om. Chosen generation banget Iya. itu ya nggak? Ya. Puji Tuhan. Dan ini juga sih Om, kalau di komsel itu misalnya kalau ada yang cerita sama kita, kita usahakan seperti yang udah diajarin juga aku yang beberapa tahun yang lalu, kalau ada yang diajarin cerita, sama siapa? Sama gembalanya ya? sama gembala aku Oke. juga Om, luar biasa. Bagus sekali gembalanya itu. Mentor aku soalnya Om. Visioner banget. Jadi maksudnya saat kita ngobrol di komsel itu diusahakan tidak boleh keluar di teman-teman yang lain di luar komsel, benar-benar karena di komsel itu dia udah naruh kepercayaan buat dia curahin semua isi hati dia, kayak masalah dia mungkin di situ ada, dan kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya untuk dia tuh mau cerita sama kita. Itu sih yang mungkin poinnya yang bakalan dia temuin ke kita itu adalah kenyamanan saat dia tuh ngomong, tapi kita tuh nggak ngomong ke orang lain itu. Jadi itu yang buat orang tuh buat nyaman ngobrol sama kita itu. Oke, betul. Jadi ingat ya, pembicaraan di komsel jangan di-share di Facebook, di IG, jangan di-share di mana-mana, di Twitter. Cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Amin. Nih, aku ada tambahan. Oh, ada sih. Oh, banyak. Silakan. Ada. Jadi aku ada tambahan kalau komsel itu tuh bikin gimana ya? Jadi kayak keluarga gitu loh, Om. Karena udah cerita, terus jadi mungkin awalnya cuma dekatnya sama Cica. Terus tapi kayak Cica tuh coba buat kenalin aku sama yang lain gitu. Jadi terbukanya tuh
Jadi berasa kayak satu gereja tuh kayak keluarga aja gitu. Terbangun koneksi yang lebih mesra ya. Iya, betul. Oke, jadi cuma anggap saudara aja ya yang di Iya. gereja. Jadi orang gereja cuma anggap saudara aja memang. Halo ya. Ya karena ya memang cuma sampai segitulah ya. Ya di dalam Tuhan ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you banget buat ceritanya Ivana. Terima kasih buat Cica. Terima kasih ya rekan-rekan. Apapun kondisi kita hari ini kita belajar banyak bahwa kita ini butuh orang lain gitu ya. Bahkan tanpa sadar kita di sekolah misalnya, kita tuh sudah membangun persahabatan ya, pertemanan ya. Nah, tambah lama pertemanan itu kan tambah lama tambah dekat, tambah lama tambah intim. Dan kedekatan inilah yang seringkali membawa kita kepada dua hal, kepada hal yang positif atau kepada hal yang negatif. Kadang-kadang dengan mengatasnamakan nggak enak karena sudah jadi best friend, nggak enak karena udah jadi sahabat, jadi salah pun yang dilakukan oleh sahabat kita kayaknya oke aja. Tapi ternyata nggak boleh begitu. Ivana hari ini bagi berkat bahwa kita tetap harus berdoa. Sedekat-dekatnya kita dengan teman, kita mesti doa sama Tuhan, tolong jaga saya dari pergaulan yang tidak baik. Caranya saring semua orang yang sekalipun dekat dengan dia, tapi kalau tidak berkenan, tidak baik, negatif, tolong dikeluarkan dari persahabatannya. Jadi hari ini jangan pernah takut kehilangan sahabat yang membawamu kepada hal yang negatif. Karena selalu ada Tuhan yang akan mendampingi keputusanmu. Contohnya Ivana jadi lebih baik. Dia menemukan keluarga di dalam Tuhan, betul kan? Jadi menemukan komsel. Puji Tuhan. Ya saudara yang mau bangun komsel, saya akan bangun komsel karena kita perlu orang lain untuk mendampingi kita secara rohani. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang punya rekomendasi ya. Saya pengen gembala saya jadi pembicara atau hadir, atau mungkin Anda yang pengen sekali-sekali dong aku pengen nyanyi di podcast, datang. Aku pengen sharing kesaksian, testimoni di podcast, silakan Anda komen di bawah, nanti ada tim kreatif yang akan menghubungi Anda. Ya, kalau nggak dihubungi tim kreatif, ya mungkin nanti tunggu sampai Tuhan datang kali yang kedua ya. Puji Tuhan. Silakan tunggu, atau Anda pengen punya misalnya Om bisa nggak artis ini masuk di sini? Coba nanti kalian silakan hubungi supaya kita berdoa, kita masukin. Oke? Terima kasih. Kita mau dada dulu bilang Chosen Generation apa ya? I am Pentecost. Siap ya? 1 2 3. Tar. Tangannya gimana? Chosen Generation I am Pentecost. Hah? Chosen Generation I am Pentecost. Oke, siap. Siap ya. Ini kayaknya nggak usah di-cut ya, seru ya begini ya, lucu ya. Siap? 1 2 3. Chosen Generation I am Pentecost. Oke, God bless you. Bye.